Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Handphone Filmmaker. Siapa aja bisa bikin film walaupun dengan handphone. Ya sebenarnya nggak cuma bikin film sih, bisa bikin konten atau ya videografi yang sifatnya lebih bagus dari waktu ke waktu. Dan di episode kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih membuat konten yang menarik. Enter in Handphone Filmmaker. Handphone Filmmaker. Ya, Handphone Filmmaker. Jadi begini, beberapa orang sempat nanya ke saya secara langsung gitu, teman-teman gitu, gimana sih caranya bikin konten itu di YouTube itu biar laku bahasanya gitu ya. Sebenarnya laku atau tidak itu berproses ya teman-teman. Memang yang saya bagian sini adalah yang saya lakukan dan kebetulan juga berfungsi lah, berjalan apa yang saya lakukan. Dan ada 5 poin yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana cara membuat konten itu menjadi menarik ketika itu ada di YouTube misalnya gitu, atau di sosial media lah ya gitu. Sebelum ngomongin 5 poin tersebut, saya anjurkan teman-teman untuk like and subscribe serta nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi kalau banyak tutorial-tutorial yang baru nih di channel ini. Karena di sini nggak hanya ngebahas soal konten seperti ini aja gitu, banyak tentang film, kemudian cara bikin film walaupun menggunakan handphone, musik, lagu, dan banyak sekali web series yang ada di channel ini. Silahkan dijelajahi di channel ini, sehingga pada saat memberikan itu saya bisa memberikan itu kepada teman-teman, dan teman-teman nggak kesulitan dalam memahami setiap kontennya, karena kontennya itu bersambung-sambung gitu, berkaitan. Jadi nggak di satu konten selesai, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ada di konten-konten sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Oke, 5 poin penting untuk membuat konten itu menarik. Yang paling pertama, yang paling mendasar adalah jangan membuat konten yang sifatnya keakuan. Sifatnya tentang saya. Misal, kecuali kita udah seorang public figure ya, misalnya sudah menjadi seorang artis yang ternama, keakuan tuh nggak bisa oke. Misalnya kayak sehari bersama saya. Selama saya bukan seorang yang sangat populer gitu, misalnya seorang ya Baim Wong atau Raffi Ahmad, misalnya kayak gitu ya, saya membuat konten seperti itu, siapa yang mau nonton gitu. Nah itulah sifatnya keakuan, alam arti menjual sesuatu yang sifatnya kalau diri kita sudah jadi punya magnet gitu. Kalau kita masih merintis hal seperti itu, biasanya justru tidak laku gitu, dalam arti penonton itu kan tidak kenal siapa kita. Jadi hindari semacam itu. Misalnya kita buat traveling, kemudian jalan-jalan, kita nge-vlog, ya yang nonton cuma teman-teman kita kan, karena itu sifatnya masih keakuan, tentang diri saya, bukan tentang apa yang penonton inginkan ya. Itu satu. Kalau udah punya konten, oh gue udah menarik nih kontennya bang, udah tentang kayak misalnya apa, kayak di konten sebelumnya, tips bagaimana membuat konten di saat pandemi udah saya jelaskan ya, misalnya silahkan ditonton videonya, itu udah oke gitu. Baru nanti ngomongin ke teknis dalam membuat sebuah potongan-potongan atau membuat sebuah urutan video dalam YouTube lah misalnya kayak gitu ya. Yang tadi yang pertama adalah jangan keakuan. Yang kedua adalah teman-teman harus bisa di 5-10 detik, kadang-kadang 5-15 detik ya. 5 detik pertama itu sudah bisa, atau 10 detik lah ya, 5-15 detik pertama itu sudah bisa menarik magnet dari penontonnya. Misal, kayak tadi saya membuka acara ini, kalau di episode kali ini saya akan ngebahas soal A. Nah itu sebenarnya adalah teknik yang saya lakukan, sehingga penonton akan tahu, oh di video ini akan ngebahas soal ini, gue tonton atau enggak. Tetapi kalau nggak ada seperti itu, orang nggak tahu mau bikin konten apa, baru-baru memikirkan, teman-teman nggak langsung ganti channel ya. Jadi tolong dipikirkan, makanya kadang-kadang orang bikin tagline atau bikin kayak catcher apa sesuatu yang sifatnya membuka atau kayak gitu ya. Itu dipikirkan seperti itu, di 5-15 detik lah pertama itu sudah bisa menarik minatnya penonton ya. Misalnya yang selanjutnya juga, yang poin ketiga adalah pilih catcher. Apa itu catcher? Kalau bahasa saya menyebutnya catcher ya, seperti saya mengutip saja teori ketika orang mau bikin sebuah berita di koran misalnya kayak gitu ya. Koran kan ada headline, terus di bawahnya yang kecil, itu catcher. Jadi headline adalah judul dari konten yang kita buat, misalnya di YouTube. Catcher itu adalah penarik gitu. Penarik itu bisa berupa tulisan kecil ataupun sesuatu yang buat saya menarik. Biasanya catcher yang saya buat adalah cuplikan dari sesuatu yang paling menarik di episode kali ini di channel ini gitu, di video yang dibuat. Misalnya kayak gini, misalnya teman-teman lagi tren sekarang apa, goes misalnya gitu, tiba-tiba ada ban kempes, waduh ban kempes mana nginjak apa misalnya kayak gitu. Itu kan sesuatu yang lucu, yang menarik, itu bisa diambil sekitar sekian detik, dipotong dan buat gantung. Itulah catcher. Baru habis itu
habis capture kemudian opening. Nah, opening itu sesuatu yang menjual, itu ada bagian dari situ tadi ya. Jadi 5 detik pertama itu udah menarik. Nah, bagaimana cara menarik? Kadang-kadang diselipkan capture di poin ketiga, capture ya, atau mengambil cuplikan kemudian diisi dengan beberapa hal yang unik misalnya gitu, yang membuat orang tertarik untuk mengikuti. Perhatikan beberapa channel-channel populer rata-rata seperti itu. Diambil dulu kayak semacam iklan di TV gitu. Sebelum tayangannya program TV gitu, sebelum tayangan dulu diambilkan cuplikan pendeknya, itu capture teman-teman. Kalau bahasa saya nggak tahu, kalau bahasa yang profesional apa, mohon koreksi kalau dari yang lebih profesional. Kemudian baru abis itu ada bumper ya. Poin keempat adalah bumper. Bumper ini sebenarnya kalau teman-teman ada opening break bumper. Bumper itu kalau yang belum tahu, bumper adalah misalnya judul program. Kalau misalnya teman-teman nonton di TV atau di channel kan ada beberapa detik yang itunya kayak tenenenenenet, kemudian kayak channel ini misalnya kayak handphone filmmaker, itulah bumper. Jadi capture, kemudian opening sedikit, kemudian bumper. Itu poin keempat adalah bumper. Nah, bumper itu bisa diselipin juga tagline. Misalnya kayak gini. Tagline itu apa sih? Tagline itu misalnya handphone filmmaker. Siapa aja bisa bikin film pakai handphone. Itu tagline. Ibaratnya ada sesuatu yang sifatnya sebagai tema besarnya yang membuat orang tertarik. Oh, dia bakal bahas soal ini. Itu adalah konsep, teman-teman. Itu 4 poinnya tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah pointers ya. Pointers baru isi, kemudian closing dan segala macam terserah. Pointer. Jadi urutannya tadi ya, pertama capture, bumper, kemudian pointers. Pointers apa? Jadi habis kayak ambil yang lucu-lucu, kemudian ada opening sedikit, habis itu bumper kayak itu animasi kayak gitu misalnya ya, bikin aja sederhana apapun itu, baru masuk. Nah ya kayak misalnya gitu. Di episode kali ini saya akan ngebahas soal tips bikin konten yang menarik. Itu kan openingnya kayak gitu ya. Begitu udah selesai bumper, saya ngomong ada 5 poin penting. Itu adalah orang jadi tahu, oh di konten ini tuh ada 5 hal utama, sehingga itu akan menarik penonton untuk menonton dari poin 1 sampai poin 5. Kebanyakan orang mengaliri begitu aja sehingga ditonton paling semenit paling lama, kemudian ganti channel. Tapi kalau kita kasih poin, jadi tahu, oh dia akan ngebahas soal 1, 2, 3, 4, 5, terserah mau berapa poin, tapi orang tahu bahwa video itu akan membahas beberapa hal penting. Nah, kayak di episode kali ini adalah 5 poin penting. Yang tadi yang pertama adalah 5 detik pertama tidak kakuan, kemudian 5 detik pertama harus keren, harus menarik. 5 sampai 15 detik pertama harus keren, kemudian capture ya, cari capture cuplikannya itu, kemudian urutannya ada bumper, dan dari situ baru diurutkan tadi ya, dari ada yang keempat ada bumper, yang ketiga adalah poin-poin penting. Sebenarnya ada 5 tadi kan ya. Nah, jadi pada saat sebelum menjelaskan panjang lebar itu harus poinnya di depan dijelaskan. Setelah 5 poin pertama ini, 2, ini atau gitu. Baru ini 1, 2, 3, 4 deskripsinya, baru nanti ditutup dan selesai kontennya. Baru closing bumper. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman bikin yang menarik, itu gambaran besarnya. Banyak sekali yang sebenarnya cara yang menarik, ini adalah gambar yang saya lakukan. Dan terkadang ini sebenarnya teori seperti teori di televisi sih teman-teman. Ketika membuat sebuah iklan ataupun sebuah konten atau program, pasti teorinya mirip-mirip seperti ini supaya dia channelnya berkembang atau TV-nya, saluran TV-nya berkembang. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Kalau komentarnya yang baik-baik, kalau komentarnya baik-baik, insya Allah saya akan balas selama itu kapasitas saya, maupun itu juga yang santun dan kemudian juga saya ada waktu untuk membalas. Ya intinya selalu saya balas sih, cuman terkadang respons karena kesibukan gitu ya. Komentar yang baik-baik bukan hanya kan di undang-undang, tetapi juga kita harus mencontohkan generasi-generasi penerus kita dengan komentar yang baik-baik. Jangan sampai dilihat sama anak kecil komentar yang buruk ya. Jadi komentar yang baik-baik, kalau baik saya balas selama itu kapasitas saya. Oke, bagian ini jika ini baik, dan lagi-lagi bagian baik dan buang yang buruk ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan itu dulu, di handphone filmmaker siapa aja bisa bikin film walaupun dengan handphone.